Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib yang kami hormati, patut kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat juga, keluarga dan seluruh pengikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, lanjutkan kajian kita pada bulan yang lewat. Kita kaji sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat maupun juga dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik, dan dijawab oleh Allah, dan sebahagian terkait dengan amal ibadah maupun amaliyah atau muamalat. Ada seperti yang dibaca tadi, surah Al-Baqarah ayat 215. Ada pertanyaan kepada Rasulullah tentang bagaimana dan apa yang harus diinfakkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Maka dijawab oleh Allah, katakan, harta yang diinfakkan itu diberikan kepada mustahaknya. Disebut Allah mulai daripada orang tua, keluarga, orang miskin, anak-anak yatim, dan termasuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ada lagi pertanyaan, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka tanya kepadamu wahai Muhammad tentang bagaimana perlakuan atau sikap kepada orang-orang yang yatim atau anak-anak yatim. Maka Allah katakan, qul islahul lahum khair. Katakanlah wahai Muhammad bahwa memperbaiki atau mendidik mereka menjadi orang yang baik atau membawa mereka kepada kebaikan itu adalah sangat baik. Jadi ayat ini menyatakan bagaimana kita kepada anak yatim tidak hanya disantuni nafkahnya, tapi disebutkan targetnya apa, membawa atau menjadikan mereka orang yang baik. Islahul lahum khair. Yang kedua Allah katakan, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Bila kamu bersama dengan mereka, jadikanlah dia sebagai saudaramu. Artinya tidak dibedakan dengan keluarga yang ada di rumah, harus disamakan
Ya, kalau kita sebagai anak, maka kita jadikanlah anak yatim itu sebagai saudara kita. Tapi kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, ibu, dibuatlah mereka sama perlakuannya dengan anak-anak kita. Ada lagi yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang mahid atau datangnya haid. Maka Allah katakan qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah dia darah kotor biasa. Adza artinya yang najis biasa. Tapi hukumnya fa'taziluhun fil mahid. Jauhilah atau janganlah dilakukan hubungan ketika wanita itu sedang haid, sedang mens, hatta yathur, sampai berhenti, sampai mereka bersih dari darah kotor itu, dari darah haid itu. Fa idza tatahharna fatuhun, apabila sudah mandi mereka. Jadi dua di sini, berhenti sudah suci darahnya, kemudian setelah mandi janabah baru dipersilahkan fatuhun, maka datangilah mereka ya, atau campurilah mereka min haitsu amarakumullah, ya, sebagaimana dipersilahkan atau dibenarkan oleh Allah. Artinya haruslah sesuai dengan syariat cara menggauli atau mencampuri istri setelah bersih dari haidnya. Ditutup oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu bersih, suci dari kotoran maupun dari najis, termasuk terutama dari dosa-dosa. Panjang mungkin ceritanya, apa korelasinya, munasabatnya, ya, kenapa setelah disebutkan soal haid kemudian ada mandi membersihkan tubuh, kemudian ada lagi dipersilahkan untuk menggauli atau mencampuri istri, tapi di ujung ayat ada kata taubat, ada kata ya suci, karena banyak dalam hal ini dosa atau kesalahan tapi tidak diketahui orang. Orang tidak tahu bagaimana perilaku kita, bagaimana cara kita menggauli istri, hanya kita yang tahu. Maka banyaklah bertaubat, banyaklah beristighfar. Allah sangat suka itu. Mungkin boleh jadi tidak dosa yang nyata, tapi mungkin banyak ya pikiran-pikiran buruk atau cara-cara yang tidak benar, mohon maaf ya, ketika menggauli istri. Maka di ayat ini di ujung Allah ingatkan kita supaya bertaubat, supaya selalu mensucikan diri, suci dari kotoran, anil qadar, begitu juga bersih dari najis, yang kedua bersih, yang ketiga bersih dari hadas dan dari kotoran dari dosa lagi. Jadi ada 4 ya tohur itu, toharoh itu ada 4, bersih dari kotoran, bersih dari najis, bersih dari hadas, dan bersih dari ya dosa. Maka Allah kaitkan taubat dengan suci atau toharoh. Di antara pertanyaan Bapak dan Ibu dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah. Mungkin sederhana bagi kita hari ini, tapi 14 abad yang lewat
orang-orang yang mungkin dianggap orang-orang yang masih jahiliyah dalam hal akidah, tapi pikiran mereka boleh jadi ada yang lebih kritis daripada kita. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah. Ahillah itu hilal. Hilal sering diartikan ya bulan sabit atau bulan anak bulan. Nah, ini kenapa mulai kecil dia belum nampak, kemudian 2 hari kemudian kelihatan kecil, membesar sampai purnama, lalu kemudian mengecil lagi, mengecil sampai hilang lagi. Apa tujuannya itu dibuat Allah? Nah, mereka tanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Maka Allah katakan, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah dia alat atau ukuran atau alat menghitung waktu. Dia adalah waktu, tanda-tanda waktu atau alat mengukur waktu. Jadi hilal ini menjadi penting bagi kita karena dia menjadi standar waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk ibadah, waktu untuk muamalah. Kemudian wal hajj kata Allah. Jadi hilal itu terkait dengan penentuan haji. Ada tarawiyah, ada Arafah, ada Idul Adha, ada hari tasyrik. Itu harus tahu kita ya tentang hilal itu. Jadi tidak mungkin ada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13 kecuali kita sudah tahu kapan terbitnya. Ya, kapan terbitnya tanggal 1 itu. Nah, ini kan mudah kita melihat. Saya melihat hari Selasa tanggal 7 nisfu Sya'ban katanya. Maksudnya tanggal 15 Sya'ban. Padahal kita kalau hilal ini mulainya dari malam. Kalau tanggal 7 tanggal 15 itu berarti malam tanggal 7-nya tanggal 15. Tapi ketika kita lihat di dalam hisab atau hitungan waktu atau bulan-bulan hijriyah ini, bulan-bulan qamariyah ini, ternyata ya, tanggal 15 itu hari Rabu, berarti malam Rabunya, malam Rabunya sebetulnya. Jadi tanggal 8-nya, tanggal 8 Maretnya sebetulnya tanggal 15 itu. Jadi ini makin perlu sebetulnya kita hari ini tahu tentang hisab dan ru'yah itu. Sekarang sudah ada formasi jabatan fungsional untuk ya THR atau HR lah, hisab ru'yah. Kalau dulu disebut BHR, Badan Hisab Ru'yah, rubah lagi menjadi THR sekarang, ya entah lembaga LHR barangkali, lembaga hisab ru'yah. Jadi macam-macam. Kalau THR tim hisab ru'yah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini selalu kita berbeda ini karena berbeda kriterianya. Pantaslah dulu orang pun bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah dia ya penentuan waktu-waktu ibadah, terutama haji, Jadi haji ini pun ya ada itu tim untuk melihat ru'yatul hilal, kapan tanggal akhir daripada Zulqa'dah, kapan tanggal 1 itu. Taulah nanti ada ijtimaknya, kemudian berapa ketinggian hilal di atas ufuk ketika terbenam matahari. Nah ini, kemudian ada nanti
tim-tim yang memeriksa atau melihat bulan di seluruh Indonesia, lebih daripada 80 titik. Tapi kalau sudah ketahuannya di bawah ufuk, ngapain dilihat lagi? Karena sudah ada anggarannya, memang harus dilihat juga. Walaupun tak pernah nampak kalau di Sumatera Utara ini, kecuali setelah tanggal 2 setiap bulannya, apakah itu bulan Syawal atau bulan Ramadan dan sebagainya, tapi tetap juga dilihat. Kalau di Sibolga katanya di Sorkam sana tak pernah nampak lihat bulan, kecuali si bulan Pasaribu katanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kajiannya di sini kita harus perlu juga tahu, kita mesti juga tahu paling tidak ya garis-garis besarnya, supaya jangan nanti ya perbedaan itu membuat kita berselisih. Ya soal berbeda mulai puasa, berbeda ya hari raya, itu resiko karena kita tidak ada kesepakatan untuk kriteria itu. Kita memang berharap ya baik itu ya, Nahdlatul Ulama, begitu juga Muhammadiyah Al-Wasliyah khususnya, maunya sepakatlah kalau sudah dalam hisab ya bulan itu sudah memenuhi kriteria tanggal 1, ya tanggal 1 saja. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu penting, karena banyak ibadah itu. Ibadah itu sebahagian terkait dengan matahari. Kalau sholat ya matahari, aqimis sholata liduluki syams ila wasaqil lail. Jadi Allah membuat ukuran waktu sholat itu dengan matahari, tergelincir matahari ya, artinya ya ada terkait dengan matahari. Begitu juga nanti terbenam, terbitnya lagi. Tapi kalau yang lain puasa, itu dengan bulan. Zakat, kita ada namanya haul. Walaupun sekarang sudah banyak ya dengan adanya undang-undang wakaf, undang-undang zakat dan wakaf, tidak lagi sebahagian menggunakan haul, asal ada uang cukup nisabnya, keluarkan. Kemarin datang lagi bertanya, ada orang karena banyak duitnya dibelikannya ke tanah, apakah tanah itu tidak dizakati? Ya tak ada kita lihat zakat tanah, kata bila. Karena zakat itu dia dikeluarkan dari dirinya, dari jenis dia, dari benda itu. Kalau kita zakat padi ya tidak dikeluarkan dengan uang, harus dengan padi itu juga. Kalau kita mengeluarkan zakat kambing, ya kambing. Kecuali nanti ada onta, lembu, kerbau, kalau itu ada nanti mulainya dari kambing, berapa ekor lembu nanti zakatnya kambing. Tapi sudah nanti ya banyak dia, udah ratusan, ya lembu itu juga. Jadi kalau tanah dizakati, ya dikeluarkanlah zakat tanah itu. Kalau dia tanahnya umpamanya satu nisab zakat 100 meter, maka dikurangi 2,5%, maka 2,5 meter lah setiap tahun dikeluarkan. Cuma membuatnya itu Pak ya. Jadi makanya zakat itu tidak, harta itu tidak semua dizakati. Jadi ada jenis-jenis harta itu yang dizakati. Hewan, ada zakat hewan, tidak semua hewan dizakati. Hewan yang dizakati itu 4 kakinya. Kalau ada hewan 3 kakinya itu tidak kena zakat, kena zakat. Kecuali yang putus kakinya 1 kan, ya kerbaunya dia. Kemudian dia memakan rumput, makanya tidak ada zakat ayam, tidak ada zakat ikan, dan tidak ada zakat yang lainnya kecuali yang ada kriterianya. Dari dulu adanya orang punya tanah, ada orang punya rumah, adanya orang punya yang lainnya. Tapi tidak semua harta itu dizakati. Kalau begitu enaklah katanya. Kalau itu nanti banyak uang saya belikanlah ke tanah supaya jangan berzakat. Kalau itu niatnya bisa-bisa saja, tapi berdosa lah itu, mau menghindar dari kewajiban. Jadi maksudnya tadi bahwa ya zakat itu dihitung dengan
tahun Hijriah. Itu maksud kajian tadi, Pak. Hilal tadi. Nah, jangan dihitung dari Januari, tapi dihitung dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah ya memulai perhitungan awal, atau ya kita sudah punya harta satu nisab di bulan Muharram, katakanlah awal Muharram, maka nanti sebelum ya atau di saat itu nanti Muharram kembali, kita mengeluarkan zakatnya. Kira-kira begitu, Bapak-bapak. Begitu juga nanti kita ada ibadah-ibadah sunnah. Kita kan banyak puasa. Puasa sunnah itu ada puasa tanggal 13, 14, 15. Nah, itu di mana itu? Nah, tentunya harus tahu kita juga tanggal satunya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kalender Hijriah kita. Majelis ulama sudah mengeluarkan. Tapi saya tidak tahu apakah banyak dicetak. Maunya paling tidak setiap masjid ada, supaya nanti ya bisa pengurus BKM atau pengurus masjid mengumumkan. Nah, ini kita tanggal 1. Paling tidak maunya tanggal satunya diumumkan. Tanggal 1 untuk ibadah, tanggal 1 untuk muamalah. Belum tentu sama. Kalau muamalah itu bisa saja dimulai ya Muharram tanggal 29, Safar 30, nah, dikelang-kelangi dia. Karena bulan Qamariyah ini, bulan itu Bapak-bapak, dia mulai dari terbit sampai nanti balik lagi ke tanggal 1, dia 29 hari 12 jam lebih sedikit. Jadi begitu setiap bulannya. Nah, jadi satu putaran itu dia lebih dari 29 hari setengah. Nah, itu harus paham kita, Bapak. Jadi hakikatnya itu dia 29 hari 12 jam sekian menit, kira-kira begitu. Tidak sampai 13 jam. Tapi karena tidak ada tanggal 29 setengah, maka dia digenap-genapkan. Kalau kalender muamalah bisa begitu. Muharram dibuat tanggal 29, baru nanti Safar 30, kelang-kelang. Tapi kalau dalam ibadah itu bisa nanti 2 bulan sama-sama 30. Lalu nanti bulan berikutnya 2 bulan berurut 29. Nah, ini ada juga kawan yang bilang tak mungkin itu, padahal itu mungkin. Karena ketika penetapan tanggal 1 itu, nah, itu bisa nanti ya sebetulnya pada hakikatnya sudah tanggal 1 hari ini, tapi karena belum memenuhi kriteria ru'yah atau imkan ru'yah, atau bisa dilihat dengan mata kepala walaupun dengan alat bantu, kalau tidak memenuhi kriteria, maka dia digenapkanlah bulan ini. Namanya istikmal. Nanti Bapak-bapak lihat nanti kalau ada berita istikmal bulan Sya'ban ini, kemudian nanti barulah nanti Ramadan pun bisa saja istikmal lagi. Dua-duanya tanggal 30. Padahal pada hakikatnya tidak mungkin. Tidak ada bulan itu tanggal 30. Yang ada pada hakikatnya 29 hari 12 jam sekian menit. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini tanggal 15 Sya'ban. Jadi ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu banyak hadisnya, keutamaannya. Tapi soal puasa banyak menganalisa puasa nisfu Sya'ban itu tidak sahih hadisnya. Dhaif. Kalau saya mulai dari dulu karena puasa, tetaplah saya puasa itu. Walaupun banyak orang bilangkan dhaif. Apalagi ada hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, jangan lagi kamu puasa. Itu hadisnya, itu hadis sahih. Tadi malam ada alumni Syria, dibukanya kitabnya, maka kami baca. Saya memahami ini setelah tanggal 15. Kalau menurut saya Ustaz, haram puasa tanggal 15.
kecuali sebelumnya saya puasa. Baru dikaji. Setelah tanggal 15-nya baru. Itu pun kalau munfarid. Kalau dia satu, kalau dimulai dari tanggal 15, bapak-bapak puasa tadi hari Rabu, besok puasa lagi, besoknya puasa, itu tidak kena larangan itu. Jadi yang tidak boleh itu sengaja dia baru puasa setelah tanggal 16 atau setelah selesai tanggal 15. Tanggal 16-nya saja dia puasa sehari saja atau 17 saja, itu paling tidak makruh. Tapi kalau dia memang dari awal puasa sampai akhir pun tidak apa-apa. Dia memang puasa mulai tanggal 12, 13, 14, 15, 16 sampai seterusnya, tidak mengapa. Sunnah. Kemudian kalau dia biasa puasa Senin Kamis, makanya bapak-bapak ibu sudah terbiasa puasa Senin Kamis, besok hari Kamis, walaupun tak puasa hari ini, besok saja dia puasa, itu tidak mengapa. Sunnah tetap dia. Begitu di dalam kitab itu. Kemudian apalagi ibu-ibu yang ada atau bapak-bapak, bisa saja ada yang tinggal puasanya karena sakit, ya, atau karena musafir, belum diganti, belum diqadha sampai sekarang. Kalau itu wajib, jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan baru belum selesai. Nanti setelah Ramadan baru digantinya. Menurut mazhab Syafi'i ada dendanya. Menurut mazhab yang lain juga ada mengatakan denda. Cuma soal dendanya yang berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i, satu diganti jadi dua. Dua kewajibannya 2 hari. Coba kalau sampai 5 hari menjadi 10 hari. Ada mengatakan ya tetap 1 hari tanpa ditambah dengan fidyah. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi penting. Jadi termasuk nanti ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada lagi puasa Tasu'a. Itu semua terkait dengan ya penanggalan tadi. Ahillah lah itu. Maka dalam ayat itu, kul hiya mawaqit, katakanlah hilal itu menjadi penetapan waktu-waktu. Waktu apa? Waktu dalam beribadah. Ya, baik itu ibadah puasa, ibadah menentukan yang ada terkait dengan waktu. Ada namanya haul. Haul itu 1 tahun. Tentunya kalau 1 tahun ada bulan, ada hari dan sebagainya. Begitu juga kata Allah wal hajj terkait dengan haji. Karena haji itu al hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ya ditetapkan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi bulan haji itu bukan Zulhijjah saja, tapi mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ada miqat zamani, ada miqat makani. Itu terus menjadi permasalahan. Iya kan? Ada miqat zamani, waktu ya masa waktu zaman miqat ketentuan waktu, ada ketentuan tempat. Waktu berniat, ada tempat berniat. Jadi haji itu ada 2 miqatnya, ada miqat zamani, ada miqat makani namanya. Jadi kalau dari Indonesia ini sampai sekarang masih bermacam-macam pahamnya. Ada katanya mulai di asrama haji sudah pakaian ihram, lalu nanti di pesawat nanti diberitahukan kita sudah melewati atau sudah sejajar setentang dengan Yalamlam, maka dipersilahkanlah untuk berniat. Tapi ada juga fatwa, majelis ulama sudah berfatwa bahwa miqat, karena kita tidak bisa turun, tidak berhenti di Yalamlam karena kita lewat atas, maka ya bandara King Abdul Aziz atau Jeddah itu sudah dinyatakan miqat makani dari Indonesia atau dari Asia Tenggara. Kalau saya percaya itu, tidak pernah saya berniat di atas pesawat. Ya,
di dalam pesawat, karena pesawatnya tak pernah singgah di atas kecuali kita berada di setentang Yalamlam, maka singgah pesawat itu 10 atau 5 menit pun jadilah. Ini sambil lewatnya dia, jangan-jangan masih bersiap-siap ya nawaitul hajja wal umrah dan sebagainya, udah lewat 5 kilometer ya kan, cepat dia. Jadi masing-masing ada kelemahannya. Tapi begitu pun itu nanti bapak-bapak, mana tahu ada yang haji tahun ini, nanti bapak lihatlah itu petugas keloternya itu bermacam-macam itu. Ada yang tidak mau berubah tempat berniat. Tapi kalau waktu berniat jelas mulai bulan Syawal sudah boleh, Zulqa'dah sampai nanti Zulhijjah. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu kesimpulan kajian kita, bahwa di dalam ayat-ayat banyak ya, dulu pun orang banyak bertanya kepada Nabi, sebahagian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sebahagian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian terkait dengan akidah ya, dengan alam atau al-kauniyat, sebahagian terkait dengan ibadah atau amal seperti yang disebutkan tadi. Inilah kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kalau masih ada waktu dipersilakan, mungkin ada yang perlu ditanya atau didiskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ingin saya pertanyakan, bolehkah tadi terkait masalah zakat, bolehkah umpamanya dizakatkan sebelum sampai nisab, contohnya gaji. Kita kan kerja gaji setiap bulan itu setiap bulan langsung dizakatkan atau dipotong 2,5%, apakah boleh? Dan kalau boleh, kalau setiap bulannya kita potong 2,5%, tiba-tiba pada saat waktu tertentu nisabnya sudah sampai, kapan dimulai kita hitung zakat akan kita keluarkan? Terima kasih. Itu aja Ustaz. Ya, pertama, mengeluarkan zakat sebelum waktunya itu boleh. Itulah namanya ta'jil, ain baya ta'jil, mendahulukan sebelum datang waktu wajibnya. Kita zakat fitrah umumnya didahulukan itu. Kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah? Itu harus dia hidup dalam 2 waktu. Dia hidup sebelum berakhir Ramadan dan dia masih hidup di awal Syawal. Jadi kalau ada orang puasa dia selama bulan suci Ramadan ini, pala nanti setelah menjelang maghrib hari terakhir wafat dia tidak kena wajib zakat fitrah. Tapi kalau dikeluarkannya sebelumnya tidak apa-apa. Kalau tidak jadi wajib, jadi zakat sunnah dia. Begitu juga kalau ada anak yang lahir setelah selesai Ramadan, maka dia tidak kena wajib zakat fitrah, karena dia tidak hidup, belum lahir dia di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan. Jadi kita umumnya mengeluarkan zakat fitrah itu belum datang waktu wajibnya. Apa namanya itu? Ta'jil. Kapan boleh itu dimulai? Masuk Ramadan. Tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh. Tapi kalau bulan Sya'ban seperti jangan lupa kita keluarkan zakat fitrah, itu belum sah, belum masuk waktu bolehnya. Begitu juga lah zakat-zakat yang lainnya. Persoalannya ini belum cukup nisabnya. Kan ada nisabnya, Pak. Nisabnya itu baru cukup nanti mungkin setelah 12 bulan gaji itu. Apalagi gajinya itu banyak yang sudah diutangnya, lunas entah apa-apa namanya, Pak ya. Tak ada lagi tunjangan kinerjanya pun, sertifikasinya pun sudah digadaikannya, tapi tetap juga karena dia dianggap sudah dapat pendapatan dia 1 tahun itu 1 nisab, dibuat juga himbauan.
Nah, begitu Pak. Saya kebetulan pengurus UPZ juga. Di kantor kami kurasa tidak sampai 5% itu yang cukup nisabnya. Tapi tetap juga itu dibuat zakatnya. Kalau tidak zakat dia, asalkan dia ridho, itu boleh itu. Kalau memang dia nanti cukup satu nisab, maka dia zakat lah itu. Kalau tidak, sedekah atau infak lah itu. Kapan dimulainya? Kalau begitu dimulai, ya mulai dari apalah itu Pak ya, kita anggaplah bulan Muharram atau bulan apa dia terjadinya. Kalau dimulai dari bulan Syamsiah atau tahun Syamsiah, katakanlah Januari, kalau dia kebetulan bulan Safar. Tapi saya melihat kalau seperti ini tidak lagi bisa kita katakan kapan mulai ini, karena dia terus menerus tiap bulan potong, kan begitu Pak ya. Kalau itu mungkin tidak kena lagi tadi haul yang kita sebutkan tadi, hitungannya itu dari bulan-bulan Hijriah ini. Saya kira begitu Pak. Tapi kalau pertanyaannya boleh. Yang tak boleh kita memaksa orang supaya dia berzakat, itu tidak boleh Pak. Tapi kalau dia secara ridho, kita pun kalau berinfak kita Bapak, boleh saja kita niatkan, ya Allah, mana tahu kita niatkan saja ini zakat saya, mana tahu kurang yang saya keluarkan dari zakat-zakat yang wajib. Kalau tidak, nanti dia sudah berlebih, lebihnya itu menjadi zakat zakat sunnah dia atau infak dia jadinya. Terima kasih saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma barik lana fi syahrina hadha wa fi lailatina hadhihi wa ballighna ramadan waj'alna 'inda siyami ramadan minal faizin wa la taj'alna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.